nggak usah takut digugat balik. Kalau Anda digugat balik gara-gara mengundurkan diri, saya siap membantu Anda untuk melawan itu oknum pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara versi lain yang di Jalan Buaran kan ada putusan pidana yang kami dengar, pengurusnya kan sedang menjalani pidana. Rasman Arif Nasution menanggapi ijazahnya yang masih dibahas, dan ini adalah video terbarunya. Dan Hotman Paris juga akan membantu siapa saja yang mau mengundurkan diri dari pengacara Rasman Arif Nasution jika takut didenda. Karena jika mengundurkan diri dari pengacara Rasman ini kan akan didenda. Dan nanti Hotman Paris ini siap membantu, khususnya yang di daerah Jakarta, secara gratis. Dan juga ada Petrus Balapationa tentang laporannya. Itu ditanggapi juga oleh Rasman Arif Nasution. Bahkan Rasman Arif Nasution pun menanggapi ijazah yang diperlihatkan di podcast Uya Kuya. Berikut inilah tanggapan ataupun buka suaranya ketiganya. Nasihat saya kepada para klien dari oknum pengacara yang diduga ijazahnya palsu. Saya mendengar berita bahwa ada beberapa klien yang mau mengundurkan diri sebagai kliennya, tapi tidak boleh mengundurkan diri karena katanya di dalam surat kuasa ada ketentuan surat kuasa tidak boleh dicabut dan akan dikenakan denda. Saya ingatkan bahwa klausula itu tidak berlaku, apalagi kalau ada alasan yang sah secara hukum. Jadi kalaupun ada di dalam surat kuasa atau dalam perjanjian yang mengatakan bahwa penunjukan pengacara itu tidak boleh diputuskan, itu ketentuan tidak berlaku, apalagi dengan adanya berbagai skandal yang dilakukan oleh pengacara tersebut dan adanya dugaan, bahkan sudah ada tertulis dari pemerintah yang berwenang bahwa ijazahnya tidak terdaftar alias diduga palsu. Jadi kepada para masyarakat, segera mengundurkan diri. Nggak usah takut digugat balik. Kalau Anda digugat balik gara-gara mengundurkan diri, saya siap membantu Anda untuk melawan itu oknum pengacara. Tapi kalau di Jakarta ya, kalau di daerah saya agak kejauhan. Kalau di Jakarta, aku siap membantu Anda memberikan bantuan hukum gratis kepada para warga yang pernah jadi kliennya oknum itu, yang kemudian Anda tidak bisa mengundurkan diri gara-gara ada surat kuasa tidak boleh mundur dan diancam untuk harus bayar denda. Oke? Sekali lagi saya siap membantu secara suma-suma. Mari kita pastikan itu oknum pengacara jangan praktek lagi dalam dunia pengacara. Dan mengenai aspek-aspek, mana mungkin dia bersaing sama aku? Ya, 58 aspekku semuanya cantik. Dia baru satu sudah langsung diapain tuh? Katanya pakai sarung, malah pakai sarung. Tolong dong. Menjijikan. Wisata Indonesia, sambil kerja, sambil juga hiburan dan liburan. Kerja, hiburan dan liburan. Nah, saya katakan bahwa apapun goyangan yang kalian buat, saya tetap akan bertahan seperti karang di tengah lautan. Dan saya bukan sembarang bertahan, saya berjuang, saya bersiasat, saya juga berdoa pada Allah. Dan sepanjang saya katakan saya benar, saya akan lakukan dan pertahankan kebenaran itu. Nah, saya tertarik dan geli dengan pernyataan saudara Petrus Balapationa dan kalau nggak salah saudara Julius dan Apolos. Kalian nanti juga akan saya gugat melakukan pemberhentian tidak hormat kepada saya tanpa prosedur. Coba kalian tanya Bang Rahim, Ketua Dewan Kehormatan DPP KAI, Bang Abdul Rahim Hasibuan, Ketua Dewan Kehormatan DPP KAI versi Siti Jamalia Lubis, yang dulu mantan sekjen ketika Bang Indra Sahman. Pernahkah saya dipanggil?
Yang benar saya berkirim surat kepada beliau selaku Dewan Kehormatan, selaku ketua, dan juga Ibu Presiden, Saudara Presiden. Malah saya panggil Ibu, Saudara Presiden Siti Jamaliah. Kenapa? Karena saya menduga ada 3 orang oknum yang secara sengaja menduga merusak nama baik saya. Tapi itu tidak direspon. Nah, itu pertanggungjawabkan kalian. Lalu kalian sekarang melaporkan saya. Saya jadi ketawa. Ijazah saya di podcastnya Uya Kuya dibuat ijazah Edi Haryanto dengan berwarna. Sementara ijazah saya kalian buat fotokopi tidak berwarna. Ini ada warna. Ada, dan ini juga ada hologramnya. Dan ini dicetak di percetakan negara. Boleh kita cross check. Oke? Nah, tentang rektor yang kalian sebut itu beda dengan yang menandatangani ijazah saya sudah cross check pada Pak Salim selaku ketua yayasan. Itu mereka akan cari tahu. Justru mereka sekarang kalau ada yang menandatangani tahun 2010 itu rektornya jelas bahwa itu adalah Pak Agus Haryadi, dan kalau ternyata itu ada di luar itu tahun yang sama, artinya itulah pemalsuan. Itulah yang akan dikejar oleh Pak Iqbal Salim dan rektor yang lama serta pengurus yayasan dan pembina, termasuk Pak Gangga selaku sekretaris yayasan dan biro rektor. Ya, ingat, ini barang bukti baru. Tolong saudara Uya Kuya PDF-kan ke saya ijazah tersebut, biar kita fair-fairan. Kalau saudara mengulas begini, tidak ada masalah. Itu fair, asal jangan merusak nama baik orang dengan mengundang orang yang tidak penting. Ya, kalau ini ayo kita bertarung. Saya bertanggungjawabkan semua. Yang kedua, di situ Saudara Petrus Balapationa mengatakan bahwa saya mendaftar di sini Februari dinyatakan lulus. Sementara ijazah saya itu dikeluarkan itu Juni 2014. Padahal kalian tidak lihat bahwa di sini 21 Desember saya sudah lulus, berhak menggunakan sarjana, dan saya mendaftar UCA itu dengan prosedur. Ada surat pernyataan, saya nggak ingat lagi di mana, dan saya tidak pernah mengatakan saya S1 Universitas Malaysia, saya S2 Universitas Malaysia, S3 Universitas Malaysia, S1 Fakultas Tarbiyah Wisu, S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun, di bawah Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun. Jadi itu penjelasan saya, dan mudah-mudahan menjadi titik terang, dan mari kita uji di proses hukum. Saya hadapi kalian. Terima kasih. Allahumma fi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Memang lembaga pendidikan tinggi Ibnu Khaldun itu yang kita ikutin kan ada 2 versi. Yang benar-benar menyelenggarakan pendidikan, mengeluarkan ijazah kan Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda. Sementara versi lain yang di Jalan Buaran kan ada putusan pidana yang kami dengar, pengurusnya kan sedang menjalani pidana. Bagi kami itu sengketa kepemilikan mereka, urusan mereka. Tapi bagi kami, dia menggunakan akta palsu untuk menjadi pengacara. Sementara dia menyerahkan ijazah itu baru bulan Juni 2022. Di ijazahnya yang dia serahkan itu lulus Juni 2014. Bagaimana dia bisa menjadi advokat di bulan Februari 2014? Dan dia disumpah di Pengadilan Tinggi Ambon bulan November 2015. Artinya apa? Dia menjadi advokat itu tidak melalui proses sarjana hukum, PKPA, magang, lalu baru disumpah. Bang, kalau ini berarti ada kelalaian sendiri nggak sih dari Kongres? Bukan kelalaian.